Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Haji Dr. Andes Yaya Suryana MAG, dan Bapak Muhammad Ihsananur MA, dan teman-teman yang kami cintai. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep pokok dalam riset data kuantitatif. Langsung saja kita masuk ke materi atau pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang dapat diukur, dihitung, dan juga dapat dideskripsikan menggunakan angka. Nah, biasanya data kuantitatif ini dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik. Nah, penelitian ini membutuhkan pengumpulan data yang banyak, lalu akan dianalisis menggunakan analisis statistika untuk menginterpretasi data tersebut menjadi sebuah statistik. Nah, data kuantitatif ini diperoleh dari proses deduktif juga induktif tergantung pada hasil yang diinginkan si peneliti. Nah, tujuannya adalah untuk menguji suatu teori yang sebelumnya sudah dirancang dalam bentuk hipotesis sementara. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan juga sampel. Untuk yang pertama, populasi yaitu keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Nah, populasi ini keseluruhan objek yang akan diteliti baik berupa peristiwa, gejala, manusia maupun benda. Nah, populasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu populasi yang bersifat homogeni atau homogeni dan juga heterogen. Nah, populasi yang bersifat homogeni itu adalah populasi yang unsur-unsurnya itu memiliki sifat yang sama, maka tidak perlu dipermasalahkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang kedua ada populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki keadaan atau sifat yang berbeda-beda, maka perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, selanjutnya ada sampel. Nah, sampel ini yaitu mengambil sebagian saja dari yang banyak. Maksudnya, dalam suatu penelitian ini tidak selalu harus meneliti semua individu dalam populasi, karena hal tersebut akan memakan banyak waktu dan juga mengeluarkan banyak biaya. Nah, maka dari itu dilakukanlah pengambilan sampel, di mana sampel yang diambil tersebut benar-benar representasi atau yang mewakili seluruh populasi tersebut. Nah, yang menjadi dasar pengambilan sampel itu adalah memperhitungkan masalah efisiensi seperti waktu, biaya, dan juga masalah ketelitian. Nah, yang diharapkan dari pengambilan sampel ini adalah dapat meningkatkan ketelitian, karena jika peneliti menggunakan populasi, belum tentu penelitian itu bisa dilaksanakan secara teliti karena kan populasi itu terlalu banyak. Nah, jika diambil hanya sampel saja, yang diharapkan peneliti bisa teliti dalam melaksanakan penelitian. Nah, kesimpulannya yaitu sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan bisa mewakili populasi dalam penelitian. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai angket dan observasi. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai angket, di mana angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden yang akan menjawabnya. Angket atau kuesioner ini itu harus diukur validitas dan reliabilitas datanya, sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable. Nah, data yang instrumen yang valid ini berarti instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali itu mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Nah, yang kedua adalah observasi. Jadi teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi ini biasanya dipakai jika peneliti ingin mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada perilaku manusia, kemudian gejala alam, dan jika responden yang diamati itu tidak terlalu besar. Nah, dalam proses pengumpulan data dengan observasi ini ada dua hal yang penting, yaitu pengamatan dan ingatan. Dan observasi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan itu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi di mana
peneliti ini terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan orang yang sedang diamati atau sumber penelitian tersebut. Sedangkan observasi non-partisipan yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak terlibat seperti observasi partisipan. Mungkin segitu saja mengenai penjelasan mengenai observasi dan angket. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan membahas mengenai studi dokumentasi atau menyalin dokumen dan tes. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengumpulkan dan menganalisis suatu dokumen, baik dokumen elektronik, tertulis maupun gambar. Dokumen tersebut kemudian dibandingkan, dianalisis, dan dipadukan sehingga membentuk suatu hasil analisis yang sistematis, utuh, dan padu. Tujuan dari studi dokumentasi ini yang pertama yaitu mempermudah pencarian informasi, yang kedua sebagai alat pendukung pemahaman suatu masalah, kemudian membantu menemukan penyelesaian suatu masalah penelitian, kemudian sebagai bukti dan pembanding informasi yang didapatkan dari metode yang lainnya. Nah, manfaat dari studi ini yang pertama yaitu sebagai bahan pemahaman suatu masalah, kemudian untuk bahan pembanding antara informasi yang dikumpulkan dan informasi yang telah ada. Kemudian jenis dokumen ini ada dua. Yang pertama yaitu primer dan sekunder. Dokumen primer merupakan yang ditulis langsung oleh seseorang yang mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan sekunder merupakan suatu dokumen yang telah ditulis ulang oleh seseorang yang didapatkan dari orang yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian ada tes. Nah, tes merupakan teknik pengumpulan data berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, dan sejenisnya. Yang selanjutnya digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian tersebut. Sekian dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data kuantitatif. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan atau mudah dipahami orang yang membacanya. Di dalam analisis data, berarti kamu berupaya untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Nantinya, informasi tersebut menjadi suatu karakteristik data yang mudah dipahami dan menjawab masalah terkait penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang sudah dikumpulkan. Yang pertama, ada tahapan analisis. Dalam menganalisis data, ada beberapa langkah sederhana yang dilakukan yaitu editing, pemberian skor, pembuatan coding, cleaning, tabulasi data, analisis deskriptif, dan analisis inferensial. Nantinya, hasil analisis sampel dalam satuan statistik dilanjutkan untuk memprediksi parameter populasi. Sedangkan hasil analisis populasi dalam satuan parameter sudah selesai atau tidak ada tindakan lanjut lagi. Dalam proses analisis data, peneliti membutuhkan data yang akurat dan terpercaya sehingga bisa digunakan dalam penelitian yang dilakukan tersebut. Kunci dari analisis kuantitatif atau statistika adalah penyederhanaan data. Jika kamu akan menganalisis data, maka berikut tahapannya. Yang pertama, ada persiapan. Semua data yang sudah dikumpulkan, cek kelengkapannya atau isi instrumen dalam pengumpulan data. Yang kedua ada tabulasi. Jika penelitian menggunakan angket, kuesioner, atau tes, berilah skor rating sesuai yang sudah kamu tentukan di awal metode penelitian. Berikan kode pada item yang diberi skor tadi, mengubah data, menyesuaikan, dan memodifikasi sesuai dengan teknik analisis yang diterapkan. Biasanya, data interval akan diubah menjadi data ordinal atau dibuat tingkatan. Lalu data ordinal interval dibuat menjadi data diskret. Yang ketiga, penerapan. Untuk penerapan disesuaikan dengan data penelitian. Nah, selanjutnya macam-macam teknis menganalisis data kuantitatif. Yang pertama, statistik deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dan ini menurut Sugiono tahun 2014. Teknik analisis ini yang pertama, statistik deskriptif.
Teknik analisis statistik deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dan ini menurut Sugiono tahun 2014. Teknik analisis ini akan memberikan deskripsi awal untuk setiap variabel dalam penelitian, di mana pada gambaran data tersebut, setiap variabelnya bisa dilihat dari nilai mean atau rata-rata, maksimum minimum, dan standar deviasi. Biasanya metode analisis ini akan dipaparkan dalam bentuk visual, tabel, distribusi frekuensi atau tabulasi silang, ukuran tendensi sentral, ukuran letak, ukuran penyebaran data. Dalam metode ini, kamu sebagai peneliti hanya akan memaparkan angka hasil pengolahan instrumen data, sehingga informasi yang disampaikan akan lebih mudah dimengerti maknanya. Biasanya, jika penelitianmu hanya mengambil populasi tanpa sampel, maka yang dilakukan adalah teknik analisis dan statistik deskriptif. Di sisi lain, metode analisis ini juga bisa digunakan jika kamu hanya bermaksud mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan untuk populasi atau tanpa sampel diambil. Yang selanjutnya ada statistik inferensial. Statistik inferensial adalah apabila dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya analisis ini mengambil sampel tertentu. Keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan. Biasanya analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak. Oleh karena itu, statistik inferensial ini juga disebut dengan istilah statistik induktif. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, ada analisis korelasi, yaitu analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel dibagi ke dalam dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua ada analisis komparasi. Analisis komparasi adalah teknik analisis statistika yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Pengguna teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tentang korelasi pada data kuantitatif. Korelasi pada data kuantitatif merupakan bagian dari penelitian data kuantitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan, tambahan, ataupun manipulasi data yang sudah ada. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data berupa hitungan atau numerikal dengan metode statistika. Tujuan dari korelasi pada data kuantitatif yaitu untuk menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia dan untuk mengetahui atau meramalkan suatu hasil. Seperti contohnya adalah hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pendidikan, mengetahui faktor-faktor dari kemiskinan dan juga pengaruhnya terhadap pendidikan seseorang. Baik teman-teman, kita selanjutnya akan membahas mengenai pengaruh atau perbandingan penelitian kuantitatif. Perbandingan penelitian kuantitatif merupakan membandingkan dua objek atau lebih dengan angka-angka, semisalnya nilai, harga, jumlah pekerja, dosis, berat, dan lain-lain. Pada perbandingan penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbandingan senilai atau lurus, yaitu merupakan perbandingan antara dua objek atau lebih yang memiliki hubungan saling mempengaruhi. Seperti contohnya, apabila berat badan seseorang naik, maka dosis obat juga ikut naik. Kemudian yang kedua adalah perbandingan berbalik. Artinya, jika objek A mengalami kenaikan, maka objek B mengalami penurunan. Semisalnya,
Jika jumlah pekerja mengalami kenaikan, maka penyelesaian pembangunan mengalami atau dapat diselesaikan dengan cepat. Sekian.